Jangan tinggalkan sahur. Rasulullah bersabda, makan sahur adalah barokah, maka janganlah pernah meninggalkannya walaupun satu di antara kamu hanya meminum seteguk air. Assalamualaikum Bun, bertemu lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita tidak masak, hari ini kita ngopi, kita ngeteh sambil sharing saja. Di bulan Ramadan ada beberapa kebiasaan yang harus kita ubah. Pertama adalah pola makan, kedua adalah pola tidur. Makan yang tadinya bisa kapan waktu saja diubah dan diperbolehkan setelah azan maghrib dan sebelum imsak atau menjelang salat subuh. Itu adalah makan yang diperbolehkan. Tidur juga harus melalui penyesuaian, karena yang biasanya kita tidur dari jam 9 sampai menjelang salat subuh, kita harus diubah karena ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di malam hari seperti sholat taraweh, sholat qiyamul lail, dan sahur. Mengubah pola ini tentu cukup sulit. Kalau makan berbuka itu tidak ada masalah karena kita seharian beraktivitas, seharian lapar, jadi benar-benar kita akan dengan sangat senang hati menanti waktu buka puasa. Yang agak berat adalah subuh karena kita harus makan di dini hari, melakukan aktivitas sahur, memakan makanan yang dibutuhkan selama kita berpuasa. Nah, Bunda atau teman-teman sekalian, jadi bagaimana caranya supaya sahur kita menjadi lebih praktis? Saya memiliki beberapa tips. Pertama adalah sediakan atau stok bumbu, ya. Mau bumbu basah, mau bumbu kering, mau bumbu instan, boleh. Stok lebih banyak sehingga ketika kita mau masak, bumbu sudah ada, tinggal menambahkan bahan-bahan utama dengan menggunakan bumbu-bumbu yang ada. Hal kedua yang bisa kita lakukan supaya sahur kita praktis adalah kita menggunakan sistem ungkep. Jadi kita menstok makanan-makanan yang bisa kita ungkep, kemudian kita masukkan di freezer atau di kulkas. Jika diperlukan saatnya, kita tinggal menggorengnya. Bunda-bunda pasti sudah tahu apa saja yang bisa diungkep, misalkan ayam, misalkan ati ampela, misalkan tempe, misalkan tahu, ya. Jadi manfaatkan sistem ungkep ini untuk kemudian kita gunakan pada saat sahur. Akan sangat mengirit waktu untuk kita memasak, menyajikan makanan sahur. Ketiga adalah menstok makanan frozen food, ya. Bisa ekado, bisa sosis, bisa nugget. Makanan-makanan itu bisa kita goreng sejenak ketika kita akan menjugukannya. Atau kita juga stok bakso ikan, bakso udang, bakso tuna, bakso salmon, dan lain sebagainya. Bakso-bakso itu bisa kita gunakan untuk membuat sop bakso udang, sop bakso salmon, sop bakso ikan, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat praktis dan sangat mengirit waktu, ya. Kalau Bunda belanja ke tempat frozen food itu segala macam ada, dan itu sangat membantu kita ketika kita kesiangan atau tidak memiliki waktu banyak untuk memasak. Cara keempat, kalau kita mau praktis Bun, jadi nggak ada salahnya pada saat buka kita memasak lebih banyak atau sekalian untuk sahur. Caranya di luar yang digoreng-goreng seperti sop atau tumisan, kita masak dulu setengah matang, ya. Ketika kondisi sayuran itu sudah setengah matang, kita pisahkan untuk jatah sahur. Yang mau dimakan untuk berbuka, kita matangkan sampai benar-benar matang. Sementara yang setengah matang kita simpan, pada waktu sahur kita bisa menghangatkannya untuk menjadi matang. Jadi itu akan membuat yang kita buat lebih segar karena kondisinya setengah matang. Kecuali kalau kita sama-sama matang kemudian disisihkan, pada saat dipanaskan lagi itu akan over, nutrisinya akan hilang. Cara kita kelima untuk supaya sahur kita praktis adalah menyediakan makanan-makanan kering seperti tempe kering, abon, kentang mustafa, telur asin, dan lain sebagainya. Hal keenam yang bisa kita lakukan supaya sahur kita enak, nikmat, dan hangat, kita memilih makanan yang nutrisinya lengkap. Makanan atau masakan yang saya maksud lengkap itu, jadi di satu makanan itu ada vitamin A, ada vitamin B, vitamin yang lengkap, ada protein hewani, ada protein nabati.
Jadi salah satu contohnya kita menyediakan sop. Di situ ada sayurnya, di situ ada dagingnya. Jadi ketika kita menyajikan itu, yang sahur semua sudah merasa enak, sudah merasa hangat. Dan kalaupun tidak keburu menyediakan yang lain lagi, sudah cukup nutrisinya di situ. Kalaupun mau ditambah, kita bisa menggunakan kerupuk misalnya, emping misalnya, tanpa repot-repot menyediakan lauk yang lain. Ketujuh, jangan lupa Bun, tidak hanya saat buka, saat sahur pun juga harus makan buah-buahan. Nggak perlu yang terlalu asam, buah-buahannya yang aman di perut aja. Kenapa kita memerlukan buah-buahan dimakan sahur? Pertama, buah-buahan meningkatkan energi. Kedua, membantu melancarkan pencernaan. Ketiga, buah kaya enzim. Jadi Bun, itu adalah beberapa hal yang praktis yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyajikan makanan sahur dengan cara yang cepat, tepat, tetap memiliki kandungan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh selama menjalankan ibadah puasa. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan lakukan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Terima kasih. Barokallah, tabarakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.